Perkenalkan, nama saya Muhammad Raslan. Saya dari kelas TRKJ 1B. Saya akan mempresentasikan modul jaringan komputer yang saya kerjakan. Pada pertemuan pertama dan kedua, yaitu jaringan komputer atau jaring komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Fungsi dari jaringan komputer yaitu 1. Mengamankan data, 2. Mempercepat pindah data, 3. Menjaga informasi, 4. Media komunikasi, 5. Reliabilitas tinggi, 6. Berbagi sumber daya. Jenis-jenis jaringan komputer. A. Berdasarkan pola pengoperasian. Jaringan client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. 2. Jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data, sharing, dan memakai sumber daya atau resource komputer lain seolah itu komputer sendiri. B. Berdasarkan jangkauan, yaitu LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. 2. MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. 3. WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. C. Berdasarkan media transmisi. Wire Network. 1. Wire Network merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi. Pada wire network ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial dan kabel twist pair dan kabel fiber optik. 2. Wireless atau tanpa kabel. Wireless merupakan jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. B. Spesifikasi topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. 2. Jenis-jenis topologi jaringan. A. Topologi star atau bintang. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. B. Topologi BOS atau linear. Topologi BOS adalah metode untuk menghubungkan data komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke titik ujung titik terakhir.
Topologi ring atau cincin. Topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. D. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian, pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman dan antara dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Topologi tree atau pohon. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. 9. G. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer atau dikenal juga dengan sebutan point-to-point merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer klien yang umumnya tidak lebih dari 10 komputer. Dalam topologi ini, pertukaran data dapat dilakukan antar komputer yang terhubung tanpa perantara komputer server. C. Perangkat jaringan. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. 2. Macam-macam perangkat jaringan. Server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. B. Router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. C. NAS atau Network Attached Storage. Network Attached Storage atau yang disingkat dengan NAS merupakan perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peran NAS ini akan dibutuhkan. D. Wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. F. Switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Pertemuan ketiga. Pengkabelan. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, kabel LAN juga bisa disebut dengan kabel UTP, Unshared Transfer, yang sering digunakan untuk LAN dan kabel telepon. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 warna konduktor tembaga yang setiap pasangannya berpilih. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular yaitu 8 pin yang bisa kita sebut sebagai RJ45, dan semua protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP, dan kebanyakan perangkat LAN dilengkapi oleh konektor RJ45. Di dalam dunia IT, kabel UTP juga bisa disebut dengan kabel LAN, Local Area Network.
Dua jenis-jenis kabel jaringan. Kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya, yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lain. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya, lebih jauh jarak jangkauannya dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Kabel Unthreaded atau UTP. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tetapi mempunyai jarak yang pendek yaitu maksimum 100 meter. Terdapat 5 kategori kabel UTP. 1. Kategori CAT atau CAT 1 digunakan untuk telekomunikasi telepon dan tidak sesuai untuk transmisi data. Kategori 2, jenis UTP ini dapat melakukan transmisi data sampai kecepatan 4 Mbps. Kategori 3, digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 10 Mbps. Kategori 4, digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 16 Mbps. Kategori 5 merupakan jenis yang paling populer dipakai dalam jaringan komputer di dunia pada saat ini. Digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps. 3 macam teknik pengkabelan. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. B. Kabel crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung 2. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Pertemuan keempat sampai 6. Pengalamatan IP address, subnetting, FRSM, dan VLSM. IP address adalah deretan angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, ponsel, server website, atau lainnya sebagai sebuah identitas yang unik. Angka-angka pada alamat IP akan berbeda di setiap perangkat dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dapat dilakukan dengan baik. 2. Fungsi IP address. Fungsi IP address adalah memudahkan setiap perangkat yang terkoneksi internet bisa berkomunikasi satu sama lain. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga bisa diumpamakan sebagai nama orang dan alamat rumah. 3. Versi IP address. IPv4. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner. IPv6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. C. IP public dan IP private. IP public address adalah alamat IP yang dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address publik dimiliki oleh segala perangkat yang diperlukan khalayak umum, seperti website, server email, dan router Wi-Fi. 2. Private. IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal. Contoh perangkat yang memiliki private IP address adalah laptop, PC, dan ponsel.
Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tanpa melalui koneksi internet tetapi pada jaringan lokal. D. Dinamis IP dan IP statis. Penyedia layanan internet sebenarnya memberikan dua jenis IP address, yaitu dinamis dan statis. Berikut adalah penjelasan keduanya. Dinamis. IP address dinamis adalah jenis alamat IP yang biasanya dimiliki oleh umum termasuk Anda. Alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara cuma-cuma tetapi tidak bersifat abadi. Statis. IP address statis atau diblocking oleh pihak yang menggunakannya. Pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP termasuk penyedia layanan web hosting, virtual private network atau VPN dengan server file transfer protocol atau FTP. Mereka membutuhkan IP address yang tidak berubah karena layanan yang bergantung padanya. E. Shared IP dan dedicated IP. Shared IP biasanya terdapat pada server shared web hosting di mana semua penggunanya berbagi seluruh sumber daya server tersebut, termasuk IP address-nya. Tak hanya itu, semua nama domain milik seorang pengguna juga memakai alamat IP yang sama. 2. Dedicated IP. Hanya digunakan oleh satu domain, meskipun jenis IP address ini umumnya ditawarkan pada server dedicated hosting dan cloud VPS hosting. Beberapa penyedia layanan web hosting murah memperbolehkan pelanggannya untuk menggunakan dedicated IP pada server shared hosting. Kelas IP address. IP address memiliki ada 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. 5 contoh subnetting. Diketahui bahwa metode ini berpusat pada 4 hal, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Berikut contoh subnetting. A. Jumlah subnet 2x, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada waktu terakhir subnet mask atau 2 waktu terakhir untuk kelas B dan 3 waktu terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. B. Jumlah host per subnet 2Y minus 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada waktu terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 minus 2 sama dengan 62 host. C. Blok subnet 56 minus 192 atau nilai okta terakhir subnet mask sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 plus 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128 dan 192. D. Host dan broadcast yang valid. Mengetahui host dan broadcast yang valid memerlukan tabel dengan catatan host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya, seperti gambar di bawah ini. Tujuan subnetting. Ada beberapa tujuan dari teknik subnetting ini yang perlu untuk diketahui, yaitu untuk mengefisienkan pengalamatan. Misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 minus 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti
membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam satu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan sebagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. 7. Manfaat dan fungsi subnetting. 1. Mengefisienkan alamat IP. Penghematan alamat IP dilakukan dengan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Mengurangi trafik jaringan. Subnetting memastikan bahwa trafik yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu agar dapat mengurangi keleletan. Saya meningkatkan keamanan jaringan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meningkatkan keamanan jaringan dapat dilakukan dengan melakukan teknik subnetting. Memisahkan jaringan menjadi subnet dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS, atau peta rute. D. Mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Teknik subnetting dapat mengoptimalisasikan untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. 8. FLSM dan VLSM. FLSM atau Fixed Length Subnet Mask singkatnya adalah sebuah metode perhitungan atau cara untuk memecah sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil, yang tiap subnetnya memiliki panjang yang sama. IPv4 terdiri dari 32 bit. Nah, 32 bit tersebut dibagi menjadi 4 oktet bilangan desimal. B. VLSM, Variable Length Subnet Mask, merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam VLSM dilakukan peringatan dan kelemahan subnetting klasik, yang mana di dalam subnetting klasik subnet Zerus serta subnet once tidak bisa digunakan. Pada pertemuan ke-7, OSI Layer. OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Fungsi OSI Layer. Pengembangan konsep OSI Layer sebenarnya ditujukan untuk produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. 3. 7 OSI Layer dan penjelasannya. Standar OSI Layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan peranannya masing-masing. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan dan konsep OSI Layer. A. Application tahapannya berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. B. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu.
atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut dengan session atau sesi. D. Transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur seperti fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. F. Data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. 9. Fisika. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.